Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Kembali lagi di Ngariung, ngobrol anak negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum sempat menonton episode sebelumnya, boleh untuk di-scroll kembali YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Dan jangan lupa untuk di-like, komen, subscribe, dan di-share sebanyak-banyaknya. Wargi Bandung, seperti biasa di acara Ngariung ini kita akan membahas seputar informasi yang ada di Kota Bandung. Dan pada episode kali ini kita akan membahas terkait inovasi yang ada di Kelurahan Kopo. Saat ini saya sudah berada di Kelurahan Kopo, Kecamatan Bojongloa Kaler. Langsung saja kita sapa narasumber kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum, sampurasun Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saat ini saya sudah berada dengan dua narasumber. Mungkin pertama-tama boleh untuk disapa dulu wargi Bandungnya sekaligus memperkenalkan diri. Mungkin dari Bapak, mangga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya memperkenalkan diri, nama Endang Sukarya, Esos MM, Lurah Kopo, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung. Baik, boleh dilanjutkan mungkin sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Adang Ruhiyat selaku UKM dari Kelurahan Kopo, Kecamatan Bojongloa Kaler, Babakan Rahayu. Baik, terima kasih Bapak sebelumnya atas waktu dan kesempatannya ya. Bapak mungkin sebelum kita beralih ke inovasi apa saja sih yang ada di Kelurahan Kopo ini, mungkin kiranya boleh dijelaskan kepada wargi Bandung apa sih terkait profil dari kelurahan ini. Mangga Bapak. Profil Kelurahan Kopo, terdiri dari 12 RW, 86 RT dengan luas wilayah 82 hektar dengan kepadatan penduduk kurang lebih 32.000 dan lapangan kerja warga wilayah Kelurahan Kopo banyaknya wira swasta. Adapun potensi ekonomi dan kesenian, misalnya ada potensi kesenian, ada reogemol dan pencaksilat, dan ada potensi ekonominya adalah pelaku usahanya itu UMKM, yaitu adanya Senta Roti yang berada di RW 6 Kelurahan Kopo, Kecamatan Bojongloa Kaler. Baik, cukup banyak inovasinya ya Bapak ya. Iya. Baik Bapak, mungkin berbicara mengenai inovasi Bapak, apakah di kelurahan ini juga ada mengenai inovasi terkait program stunting Bapak? Di Kelurahan Kopo, alhamdulillah ada inovasi yaitu program stunting, yaitu Si Centing, Siap Cegah Stunting. Tujuannya untuk meminimalisir penurunan angka stunting. Adapun dengan program Si Centing ini dari kewilayahan Kopo ada penyuluhan kesehatan kepada warga atau kader-kader posyandu untuk bagaimana cara penanganan stunting di Kelurahan Kopo. Di samping itu dalam bentuk pemberian bantuan ada bentuk PMT, pemberian makanan tambahan, yang setiap tahun ada alokasi dana dari Kelurahan Kopo. Di samping itu juga ada bantuan dari pemerintah, misalnya dengan dinas terkait dari dinas kesehatan atau dinas KB untuk bagaimana cara penurunan stunting di Kelurahan Kopo, antara lain cara pemberian makan tambahan. Salah satunya dulu dari program dinas kesehatan memberikan dasyat, yaitu dapur sehat, pemberian makanan tambahan untuk balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Itu bantuan dari pemerintah. Ada juga tidak luput juga peran ketua RW dan para RT, bagaimana cara menurunkan angka stunting di Kelurahan Kopo. Para RT dan RW juga memberi donasi kepada posyandu setiap bulan untuk penanganan stunting ini. Itulah program stunting di Kelurahan Kopo. Mudah-mudahan dengan adanya program ini atau inovasi ini, stunting di Kelurahan Kopo
dapat menurun gratis. Memang stunting di Kelurahan Kopo yang paling banyak itu yang berisiko stunting. Kalau yang stuntingnya cuman 15 beresiko, yang stunting murni, tapi yang beresikonya hampir 155 yang berisiko stunting. Siap Bapak, jadi banyaknya tuh yang terindikasi ya Pak ya, tapi ya. namun untuk yang stuntingnya mah tidak sebanyak itu sebetulnya. Baik Bapak, mungkin tadi berbicara mengenai tingkat stunting Bapak, kalau boleh tahu di kelurahan itu tingkat stuntingnya apakah termasuk kategori yang bagaimana Bapak? Kategorinya stunting di Kota Bandung itu kurang gizi. Untuk pemenuhan makanan, pemberian gizi dengan adanya bantuan-bantuan dari PMT, dari kelurahan, dari dinas. Memang itu kendalanya mungkin stunting itu kan dari ibu hamil. Apakah ibu hamilnya sewaktu mengandung itu kebutuhan gizinya, asupan makanannya terjamin atau tidak? Kalau terjamin asupan makannya, pemberian gizinya lebih baik, mungkin ke anak juga tidak akan terdampak pada stunting. Yang berisiko stunting itu juga, ada juga Bu, karakternya misalnya salah pengukuran, salah penimbangan, atau salah menginput juga bisa itu dari di faktor non teknisnya, masalah aplikasi kan dulu ada penting untuk bagaimana cara penurunan stunting dilihat dari memasukkan data-data stunting kepada aplikasi itu tersebut Bu. Siap, baik Bapak. Mungkin tadi untuk tingkatnya juga bisa terindikasi ada stunting, makanya diciptakanlah program ini gitu ya Pak. Betul. Jadi baik, jadi wargi Bandung makanya diciptakannya program ini adalah salah satunya karena keresahan dari warga ya Pak ya. Betul. Betul, baik sekali. Mungkin Bapak terkait program stunting ini, itu tuh sudah berjalan kisarannya dalam berapa lama Pak? Stunting itu berjalan semenjak stunting di Kelurahan Kopo, khususnya umumnya di Bojong Loa Kaler, sangat meningkat stuntingnya waktu pas terjadinya 2023 lah, 2020 COVID lah, itu terjadinya kan. Waktu itu terjadinya COVID itu kan banyak perekonomian tertutup, pendidikan tidak bisa berjalan, bisa juga perekonomian mata pencarian orang tuanya juga terkendala dengan adanya COVID itu. Mungkin faktor-faktornya itulah, satu masalah ekonomi, pendapatan orang tuanya mungkin tidak sesuai, karena di Kelurahan Kopo banyak sekali mata pencariannya, satu wira swasta, dua dan buruh harian tidak tetap, buruh harian lepas. Itu mungkinlah satunya masalah gizi mungkin untuk stuntingnya. Siap. Jadi untuk kurun waktunya stunting ini sebelum ada program ini cukup lama juga ya Pak ya. Iya. Namun Bapak untuk dampak terukurnya kiranya setelah adanya program ini, apakah turunnya sangat drastis atau mungkin tetap berangsur gitu atau bagaimana Bapak? Dengan adanya program ini sangat terukur sekali. Mungkin kalau drastis juga tidak, memang berangsur-berangsur. Semenjak dicetusnya program stunting ini, Kelurahan Kopo sangat banyak yang terindikasi stunting. Dengan adanya program Cicenting ini, alhamdulillah dari tahun ke tahun menurun sekali angka stunting di Kelurahan Kopo. Itu berkat kerjasama dari semua stakeholder yang ada di Kelurahan Kopo, misalnya dari pemerintahan Kelurahan Kopo, dari dinas terkait, dari para pengurus RW dan RT, beserta kader-kader Posyandu yang ada di wilayah untuk bagaimana cara menurunkan stunting di di Kelurahan Kopo ini. Siap. Jadinya dengan adanya program ini tentunya dari ada partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat di wilayah ini ya Pak ya. Baik. Wargi Bandung,
itu salah satu inovasi yang ada di Kelurahan Kopo ini, yaitu salah satunya program Si Centing ya Pak. Si Centing. Yang alhamdulillahnya menghasilkan buah hasil yang sangat baik. Baik Bapak, mungkin kita beralih ke inovasi yang selanjutnya Pak, mengenai kesenian. Karena yang saya tahu di Kelurahan Kopo ini tuh terdapat beberapa kesenian yang di-highlightnya mungkin mengenai pencaksilat dan juga reok gembol, betul ya Pak ya? Betul. Betul, mungkin boleh sedikit dijelaskan mengenai pencaksilat itu bagaimana sih Pak? Memang di Kelurahan Kopo banyak seniman-seniman untuk melestarikan budaya leluhur kita. Salah satunya yaitu kesenian pencaksilat dan reok gembol. Kalau masalah kesenian pencaksilat, emang di sini berada di RW 12 dan RW 11. Kebetulan yang warga RW 12 suka latihan di halaman Kelurahan Kopo seminggu 2 kali untuk melestarikan budaya pencaksilat itu. Kalau yang di RW 11 itu rutin latihannya di padepokannya adanya di RW 11. Mungkin dengan adanya potensi kesenian ini, kita sebagai warga orang Sunda atau Jawa Barat untuk bisa melestarikan kesenian yang ada di lingkungan masing-masing, jangan tergeser oleh kesenian yang datang dari luar. Salah satunya kita dengan cara melestarikan budaya tersebut. Siap, baik Bapak. Mungkin tadi yang pencaksilat sudah dijelaskan oleh Bapak. Saya juga masih sedikit bingung mengenai reok gembol nih Pak, karena jujur saya pribadi baru mendengar. Mungkin boleh diberitahu Bapak, reok gembol itu tuh kesenian seperti apa sih Pak? Ya, mungkin reok gembol kesenian asli Jawa Barat kali ya. Karena alatnya juga masih alat yang ya sederhana gitulah. Tapi ya untuk reok gembol mungkin apa ya namanya? Untuk sekarang itu belum ada generasinya, kalau dilihat mah masih yang sebelumnya gitu ya Pak ya. Baik, untuk reok gembol sendiri Pak, untuk anggotanya apakah campuran laki-laki dan perempuan atau mungkin hanya laki-laki saja atau bagaimana Pak? Untuk anggotanya semuanya perempuan. Perempuan. Iya. Baik, untuk saat ini anggotanya di kisaran berapa ya Pak? Anggotanya di kisaran 5 orang untuk sekarang. 5 orang, Oke, baik. Saya dengar juga sering mengikuti kejuaraan ya Pak ya? Betul, kalau boleh tahu Pak, kejuaraan apa saja yang sudah diikuti di kelurahan ini mungkin? Kalau kejuaraan untuk reok gembol, alhamdulillah beliau telah mengikuti kejuaraan tingkat Jawa Barat ya. Tingkat Jawa Barat. Dan alhamdulillah kalau nggak salah dapat peringkat pertama. Peringkat pertama, alhamdulillah ya. Suatu kebanggaan nih warga Bandung tentunya tidak luput dari partisipasi dari lapisan masyarakatnya juga ya Pak ya. Betul sekali. Baik, tadi balik lagi mengenai pencaksilat nih Pak. Kalau tadi di reok gembol mungkin anggotanya hanya perempuan. Kalau misalkan di pencaksilat apakah campuran mungkin? Kalau di pencaksilat memang anggotanya campuran, ada anak laki-laki, perempuan, kebanyakan kan anak-anak remaja yang untuk melestarikan pencaksilat ini. Alhamdulillah di Kelurahan Kopo sering ada kejuaraan-kejuaraan tingkat kecamatan, tingkat Kota Bandung dan tingkat Jawa Barat. Yang pembinaan yang dibina oleh yang suka latihan di halaman Kelurahan Kopo yang pencaksilat yang ada di RW 12 itu pernah dia mengikuti kejuaraan tingkat Kota Bandung. Alhamdulillah dia mendapat predikat sebagai juara ketiga tingkat Kota Bandung. Itu tidak luput dari peran para seniman, untuk melestarikan budaya pencaksilat ini. Kalau tidak dilestarikan oleh kita, oleh siapa lagi? Karena pencaksilat itu merupakan
kesenian untuk bela diri khas orang Jawa Barat. Makanya saya sangat mendukung dengan adanya pembinaan untuk generasi muda untuk memberikan ilmunya pencaksilat kepada anak-anak supaya dia anak-anak termotivasi untuk kegiatannya yang positif. Betul sekali. Jangan kalau tidak disalurkan oleh hobi-hobi yang positif, anak-anak bisa generasi sekarang akan jatuh kepada kegiatan yang negatif, misalnya main HP, nggak sembarang main game, belajar tidak mau. Tapi kalau udah disalurkan ke hobi kegiatan kesenian tersebut, insya Allah anak-anak dia punya motivasi untuk bagaimana caranya dia ingin berkembang, dia ingin punya wawasan tinggi, ingin maju seperti orang lain. Memang pembinaannya saya sangat mendukung untuk pembinaan pencaksilat ini di wilayah Kopo ini sudah sudah dalam pembinaannya udah terukur, udah ada pembimbingnya, udah ada pengurusnya, jadi udah organisasinya juga udah organisasi resmi, tidak dia udah punya nama perguruan silatnya. Kalau tidak ada pembimbingnya, kalau tidak ada pengurusnya, mungkin tidak akan bisa berkembang. Betul sekali. Betul. Kalau misalkan pencaksilat ini Pak, didirikannya mungkin sudah berapa tahun ya Pak, kalau boleh tahu? Kalau pencaksilat memang di Kelurahan Kopo ini udah lama. Udah lama sekali. Saya sebelum masuk ke Kelurahan Kopo juga udah ada. Baru-baru berkembang dengan adanya kejuaraan-kejuaraan tingkat pelajar atau tingkat kecamatan. Pencaksilat ini sangat digemari oleh anak generasi remaja sekarang. Kalau tidak dikembangkan oleh perguruan itu, maka generasi sekarang tidak akan meminati belajar pencaksilat itu. Makanya pencaksilat itu salah satu ikon untuk memajukan generasi muda yang ada di Kelurahan Kopo. Siap, betul sekali. Mungkin Pak, untuk reok gembol tersendiri, itu tuh sudah berangsur lama atau baru juga didirikannya atau bagaimana Bapak? Untuk reok gembol lumayan lama lah. Sudah lama berarti ya? Ada sekitaran 7 tahunan. 7 tahun. Sampai sekarang ya. Berarti itu regenerasi gitu ya Pak ya? Iya, ada sebagian regenerasi ya. Oke, baik. Kalau misalkan untuk reok gembol tersendiri Pak, untuk pembinaannya itu biasanya pelatihannya tuh seminggu sekali atau bagaimana Pak? Kalau untuk pelatihan reok gembol tidak menentukan untuk seminggu sekali, 2 minggu sekali, enggak. Oh, jadi kalau mau latihan ayo gitu ya. Kalau enggak juga mungkin di lain waktu gitu ya. Kalau ada waktu manggung mungkin mereka latihan dulu ya. Oke, baik. Baik, untuk keseniannya saya cukup amazed ya Pak, karena pencaksilat, reok gembol juga yang tentunya pastinya dua-duanya itu harus memilih kerjasama tim yang baik gitu ya Pak ya. Baik. Pak, dari tadi kita berbicara di sini, mungkin saya agak sedikit salah fokus lihat karya-karya yang ada di depan sini. Mungkin kita bahas dulu terkait roti mungkin ya Pak ya. Kalau boleh tahu, roti ini tuh diproduksi di sini betul Pak? Iya. Diproduksi di sini. Di Babakan Rahayu ya. Di Babakan Rahayu, oke baik. Kalau untuk roti sendiri itu ada namanya nggak Pak? Kayak misalkan nama tempat produksinya atau mungkin brand dari rotinya gitu? Kalau nama mungkin yang ada tertera di situ aja. Oh, jadi masing-masing roti punya namanya tersendiri gitu ya. Oke, baik. Saya dengar-dengar juga di kelurahan ini tuh menjadi salah satu pelaku usahanya tuh usaha roti, betul ya Pak ya? Sentral. Betul, sentral roti. Sentral, ya. Sentral roti. Kalau boleh tahu itu tuh diproduksinya di mana ya Pak?
Sentra roti diproduksi di Babakan Rahayu, RT RW 6, Kelurahan Kopo. Pemasarannya juga tingkat pemasaran ini tingkat pemasaran disalurkan kepada pasar-pasar tradisional. Memang pemasarannya udah berjalan lancar dengan adanya ini juga namanya roti tradisional ya, bukan seperti ke sari roti. Pemasarannya juga dari tingkat menengah ke bawah yang primer, tapi dibandingkan rasanya juga alhamdulillah juga sangat enak sekali gitu. Betul, karena kebetulan saya juga sering makan ini Bapak. Jadi kalau tiap pagi ibu saya ngebuatin sarapan tuh pasti ada roti ini. Makanya tadi waktu saya lihat ini, kok saya kayak nggak asing gitu ya ngelihat ini. Mungkin Pak kalau misalkan untuk produksi satu roti jenis seperti ini, kiranya memakan waktu berapa lama ya Pak? Ya kalau untuk produksi satu jenis roti itu ya mungkin waktunya lama ya, kadang kan yang produksi tidak sama ya, ada yang banyak, ada yang sedikit gitu. Untuk pemasarannya tersendiri, apakah secara offline saja gitu atau mungkin ada online juga atau bagaimana Pak? Untuk pemasaran ya offline lah. Offline. Yang ada banyak konsumen yang datang. Kan kalau di Babakan Rahayu udah jadi sentral ya. Jadi konsumen yang datang ke pabrik-pabriknya gitu. Oke, baik wargi Bandung. Dapat diketahui bahwasannya ternyata di Kelurahan Kopo ini khususnya di RW 6 itu merupakan tempat produksi dari sentral roti ya Iya, Pak ya? iya, Baik, untuk pelakunya tersendiri Bapak, apakah hampir seluruh warga di RW 6 mata pencahariannya di roti atau bagaimana Pak? Untuk pelaku UKM mungkin sebagian ya, ada mungkin 70% lah UKM di sana memproduksi roti gitu. Oke baik, jadi untuk target pasarnya dijual di supermarket gitu atau kayak di warung atau di mana Pak? Kalau target pasar mungkin ya dari produksi dari pabrik mungkin ke pasar dulu, dari pasar ya ke warung gitu. Belum ada yang masuk ke itu supermarket kayak gitu. Betul betul. Jadi dari tangan ke tangan dulu ya Pak ya. Baik. Mungkin karena terkendala apa ya? Kalau ke supermarket kan harus ada badan POM-nya, terus siap, betul. Syarat-syaratnya ya. Syarat-syaratnya gitulah. Betul. Saya sering memakan roti ini kebetulan Pak, tapi saya kurang tahu harganya berapa nih Pak. Jadi mungkin boleh sekaligus diberitahu kepada wargi Bandung, mungkin kisaran harganya untuk wargi Bandung yang ingin membeli roti ini harus punya budget berapa sih gitu. Kalau untuk beli roti yang sederhana ini ya mungkin ya dibilang murah juga. Kalau itu mah harganya 3.000-an. 3.000. Iya. Oke, baik wargi Bandung. 3.000 wargi Bandung sudah bisa mendapatkan roti yang enak karena saya sendiri sangat menyukai gitu ya Pak ya. Oke, baik Bapak. Kalau roti tawar mungkin sekitaran 5.000 ya. 5.000. Jadi kisarannya sekitar 3.000 sampai 5.000 gitu ya Pak ya. Oke, baik. Untuk lamanya sendiri Pak, kiranya usaha ini tuh sudah berapa lama Pak? Kalau usaha untuk saya sendiri ya UKM dari tahun 2010 sampai sekarang. 2010 sampai sekarang, jadi sudah sangat lama ya Pak ya? Alhamdulillah. Turun-temurun gitu ya Pak? Betul sekali. Kalau misalkan terkait dukungan nih Pak, mungkin dari pihak pemerintah atau ada pihak komunitas yang mendukung juga dari usaha ini mungkin ada Pak? Ada dari pemerintah, ada dukungan, salah satunya dengan adanya pelatihan-pelatihan untuk peran UMKM seperti cara pembuatan NIB, cara pembuatan sertifikat halal, sampai ke BPOM udah ada pelatihan-pelatihan. Cuman itu diberikan juga kepada pelaku usahanya. Mau nggak bikin syarat-syarat tertentu? Ya kalau ingin maju mah biasanya jalur syarat-syarat tersebut harus dipenuhi. Siap. Iya, karena kalau masuk ke supermarket tadi yang dijelaskan oleh pelaku usaha,
sangat sulit juga masuk ke supermarket. Iya. Kendalanya itu dengan adanya surat-surat tersebut. Yang belum lengkap gitu Label ya. yang lengkap, kayak NIB-nya, dari BPO, terus dari sertifikat halalnya. Itu memang yang sangat sulit oleh pelaku usaha untuk ditempuh. Memang dari Dinas Koperasi juga suka ada pelatihan-pelatihan untuk pembinaan untuk pelaku usaha. Bagaimana cara kita mengemasnya, bagaimana cara mengembangkan usaha tersebut. Selalu diadakan oleh Dinas Koperasi bekerjasama dengan para UMKM untuk mengembangkan usaha-usaha tersebut. Betul. Kalau untuk responnya sendiri Pak, tadi kan sudah diberi dukungan nih, Iya. kayak ada pelatihan, pembinaan. Untuk respon sendiri dari pelaku usahanya, apakah positif atau bagaimana Bapak? Ya, kalau pelaku usahanya sangat positif juga untuk melakukan misalnya pembuatan sasaran tersebut. Mungkin kendalanya mungkin namanya ini home industry, apalagi yang usahanya kecil. Mending cepet aja bikin, nggak usah pakai surat misalnya. Tapi kebanyakannya gitu. Siap. Tapi tidak tentu kemungkinan yang lain juga yang omsetnya lebih besar mah ingin membuat syarat-syarat tersebut. Kan di Babakan Rahayu khususnya di RW 6 ini ada yang skala kecil, UMKM-nya ada yang skala menengah, ada skala besar. Kalau yang skala besar mah dia ditempuh jalur persyaratan tersebut untuk mengembangkan usahanya. Betul, Iya. baik sekali, betul Pak. Kalau misalkan dari Bapak sendiri selaku pihak pelaku ya Pak ya, untuk saat ini Pak kiranya dengan produksi yang sudah bertahun-tahun, sudah menjual berapa ribu piece mungkin Pak? Pasti sangat banyak sekali ya tentunya ya. Kalau untuk menjual berapa ribu piece dari tahun ke tahun ya mungkin nggak terhitung ya. Nggak terhitung banyak sekali karena ya. Udah berapa tahun kan sampai sekarang kan pasti nggak bakalan kehitung. Tapi kalau untuk perharinya mungkin ya ada ribuan piece Ribuan yang ya, sudah mencakup ribuan. terjual, ya. Baik, untuk dampak yang dirasakan mungkin Pak terkait tadi sudah ada dukungan dari pihak kelurahan, mungkin dari pihak pemerintah. Apa sih yang membedakan dari adanya dukungan tersebut dan mungkin sebelum ada dukungannya tersebut gitu Pak? Kalau untuk sekarang, alhamdulillah dukungan sudah ada dan dari dinas juga sudah ada dukungan ya. Ada dukungannya sekarang pelaku UKM roti yang sekarang ini, alhamdulillah sudah dapat sertifikat halal. Oh, sudah bersertifikat halal ya. Baik. Sama NIB sudah NIB. ada. Oke, baik. Mungkin yang lainnya belum. Baik, mungkin nanti berangsur ya Iya, Pak iya, ya, berangsur. perlahan-lahan. Semoga di tahun ini semuanya satu persatu terkabul gitu Iya, ya. iya. Baik, terakhir nih Pak, mungkin dari Bapak Lurah dulu, apa sih harapan Bapak terkait pengembangan yang ada di kelurahan ini? Mungkin boleh disampaikan kepada warga Bandung, Mangga. Harapan dari Kelurahan Kopo memang satu dalam pengembangan sentra roti ini, saya sangat mendukung dengan adanya program-program dari pemerintah yang mau bekerja sama dengan para pelaku UMKM agar pelaku UMKM tersebut untuk bisa lebih berkembang lagi dalam bentuk pemasarannya, cara pengolahannya, dan mungkin salah satunya untuk bagaimana cara mendatangkan pihak luar dalam pemberian modal. Salah satu kendalanya yaitu memang modal. Namanya UMKM, usaha menengah kecil, home industry, yang kendalanya kebanyakannya dari modal ya Pak. Iya. Itu modal. Tidak tutup kemungkinan, ide juga udah ada yang bekerja sama dengan dari Bank BRI, Bank BJB juga suka masuk untuk membina UMKM tersebut, khususnya UMKM di sentra roti ini. Dari pihak bank juga udah membina. Siap. Ya.
Baik, Bapak, amin. Semoga terkabul perlahan-lahan Amin, ya, amin, Pak. amin. Mungkin boleh dilanjutkan dengan Bapak, bagaimana harapan Bapak sebagai selaku pelaku usaha, Bapak, Mangga. Ya, harapan saya sebagai pelaku usaha mungkin ingin lebih meningkatkan dengan penjualan, khususnya ke penjualan, supaya tidak menonton terus penjualannya ke pasar terus gitu. Pengen ke supermarket atau yang tempat-tempat lainnya gitu yang lebih bagus lah dari pasar. Siap, lebih seperti berkembang tradisional lagi ya. sekarang. Berkembang ya. Baik, baik, baik. Baik, mungkin cukup sekian wargi Bandung di episode kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan episode berikutnya yang tentunya hanya di Diskominfo Kota Bandung. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presented by Humas Kota Bandung.